semuanya. Ya, senang sekali dalam video pembelajaran kali ini, Miss Leoni ingin menemani kalian belajar matematika. Kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut. Materi ini sering dipelajari dalam pelajaran matematika di tingkat SD ya. Nah, kali ini kita mau pastikan supaya kita bisa menguasai pelajaran ini sehingga kita dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini Miss Leoni punya dua pecahan yang berbeda. Ya, yang pertama 2/10 ditambah 4/5. Nah, langkah pertama apa yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan soal ini? Ya, pastinya kita akan menyamakan dulu penyebutnya. Oke? Ya, penyebutnya di sini adalah 10 dan 5. Ya, kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara yang pertama, kita akan pastikan dulu apakah penyebut yang lebih besar dapat habis dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Kalau bisa, ya pakai angka itu saja. Nah, cara yang kedua adalah kita akan menggunakan cara KPK. Ya, yang ketiga, kita bisa langsung mengalihkan dengan cara kupu-kupu. Tapi ada syaratnya ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu ya dari dua pecahan ini, 2/10 dan 4/5, apakah penyebut yang lebih besar dapat dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Ternyata 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, berarti bisa. Maka kita akan pakai angka 10 saja. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika penyebutnya sudah sama, kita gunakan cara bagi kali ya, yaitu 10 kita bagi dengan 10, hasilnya berapa? 1. Kemudian kita kalikan dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah 2. Ya, bagaimana dengan pecahan kedua? 10 kita bagi dengan 5. Hasilnya 2. 2 kita kalikan dengan 4, hasilnya 8. Ya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan sampai ke langkah kedua. Nah, selanjutnya kita tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Berarti di sini hasilnya 10 dibagi 10, bisa disederhanakan. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Ya, oke, berhasil menyelesaikan satu soal ya. Dengan cara melihat penyebut yang lebih besar, jika dapat habis dibagi dengan penyebut yang lebih kecil, maka kita gunakan penyebut yang lebih besar itu. Nah, sekarang ini punya dua soal nih ya. Mungkin kita bisa coba kerjakan. Ya, Miss kasih waktu. Videonya bisa di-pause, kalian bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya, silakan lanjutkan videonya, oke? Nah, sudah ya? Oke. Kita akan lihat hasilnya. Yang pertama, ya, 3/6 ditambah 2/6 hasilnya 5/6. Apakah sama? Oke, bagus ya kalau sama ya. Nah, sekarang soal kedua. Ini dia hasilnya. 15/20 ditambah 6/20. Hasilnya 21/20. Kita sederhanakan jadi 1/20. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan contoh soal kedua. Di sini ada 2/15 ditambah 4/20. Kita lihat ada dua penyebut yaitu 15 dan 20. Kita cek dulu, apakah yang besar bisa dibagi yang kecil? 20 bagi 15 bisa? Ternyata tidak bisa. Maka kita akan gunakan cara kedua, yaitu mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita cek di sini. Ingat, cara mencari KPK kita bisa gunakan tabel ya. Bisa juga menggunakan form faktor ya. Di sini Miss Leoni memilih menggunakan tabel. Nah, cara mencari KPK itu kita akan membagi kedua
bilangan ini, yaitu penyebut ini, dengan bilangan prima sedikit demi sedikit sampai habis. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Gitu ya, ingat-ingat ya. Jadi ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan selanjutnya itu adalah bilangan prima. Mereka hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dengan angka 1. Nah, sekarang kita coba antara 15 dan 20, kita coba bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi keduanya dulu. Ya, ternyata 15 dan 20 bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 3. 15 bagi 5 adalah 3, kita tulis dengan tabel di sini. Kemudian 20 kita bagi 5, hasilnya 4. Ya, oke. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lain. Tentunya 5 nggak bisa ya, kita gunakan bilangan prima yang lain, yaitu misalnya kita pakai 3. Kita mau habiskan yang mana dulu? Boleh. Kita mau habiskan 3 dulu? Silakan. Berarti kita mau coba bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3? Nggak bisa. Maka kita turunkan saja. 4 turun ke bawah. Ya. Selanjutnya kita bagi lagi. Ini sudah habis ya, yang sebelah kiri. Sudah habis. Kita akan berusaha menghabiskan yang 4 ini dengan membagi dengan bilangan prima. 4 bisa dibagi dengan angka 2 ya. Bilangan prima yaitu 2. Kita bagi dengan 2, ternyata hasilnya 2. Nah, ini 1, langsung turunkan saja. Ya. Kita akan habiskan 2 sini dengan, tentunya dengan dibagi angka 2. Hasilnya habis dengan 1. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Kita akan mengalihkan bilangan prima yang ada di sebelah sini. Yang kuning ini ya, kita akan kalikan 5 kali 3, 15, kali 2, 30, kali 2, 60. Ya. Dapat di sini KPK-nya yaitu 60. Nah, inilah yang akan kita jadikan penyebut. Langsung ditulis seperti ini. Langkah selanjutnya adalah bagi kali seperti tadi ya. Oke, 60 kita bagi 15 yaitu 4. 4 kali 2 yaitu 8. Dan selanjutnya yang sebelah kanan 60 dibagi 23. 3 kali 4, 12. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita tambahkan saja pembilang dan pembilang. Hasilnya 20 per 60. Kita sederhanakan lagi jadi 1 per 3. Ya, oke, kita berhasil mengerjakan contoh soal kedua dengan cara mencari KPK. Nah, sekarang Miss punya 2 soal. Silakan mulai dikerjakan. Ya, kita pause dulu videonya. Semangat. Oke, sudah ya. Kita akan lihat hasilnya. Apakah sama? Nah, ini hasil dari soal pertama. Jadi 15 per 40 ditambah 24 per 40. Hasilnya 39 per 40. Dan itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, sama? Jempol ya. Hebat. Oke, sekarang soal kedua. Ini dia jawabannya. 9 per 36. Ya, jadi KPK dari 12 dan 9 kita dapat 36. Kemudian ditambah 24 per 36 sama dengan 33 per 36. Disederhanakan jadi 11 per 12. Oke, good job buat kita semua. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga. Di sini ada 2 per 7 ditambah 1 per 3. Kita lihat di sini penyebutnya. Kita cek dulu syarat yang pertama. Apakah yang besar bisa dibagi yang kecil? 7 dibagi 3. Nggak bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang kita cek. Kalau cari KPK, kita bisa aja sih cari KPK. Tapi kedua bilang ini ternyata bilang prima. Nah, maka kita gunakan cara ketiga. Jika salah satu, ini lebih memudahkan, atau keduanya adalah bilang prima, maka langsung dikalikan saja. Nah, ini yang harus kamu pahami. Kamu tadi sudah tahu bilang prima itu apa saja. Nah, jika kita menemukan salah satu atau kedua penyebutnya adalah bilang prima, maka langsung kita kalikan aja. Coba, bagaimana mengerjakannya? Ya, 7 langsung kita kalikan dengan 3, hasilnya 21. Maka kita dapat di sini penyebutnya jadi 21. Nah, bagaimana dengan pembilangnya?
Nah, ini dia. Kita akan gunakan cara kupu-kupu. Ya, cara kupu-kupu. Wah, sayang sekali kupu-kupunya tertutup ini. Nah, hitung pembilang dengan cara kupu-kupu atau kali silang. Ya, jadi kita kalikan 3 dengan 2 di sini, hasilnya 6 kita tulis di sini, sedangkan 7 dikali 1 yaitu 7 kita tulis di sini. Setelah itu kita akan tambahkan. Nah, hasilnya 13/21. Mudah sekali ya ini ya. Ini caranya sangat mudah. Tapi ingat, jangan mungkin saran Miss Leoni jangan selalu pakai cara ini. Karena kadang kalau kita dapat soal yang penyebutnya itu angkanya besar. Kalau kita gunakan cara kupu-kupu, nanti angkanya hasilnya jadi sangat besar. Dan kita akan susah untuk menyederhanakan. Jadi tipsnya ya tadi kita akan cek dulu penyebutnya sesuai dengan cara yang mana dulu ya. Kalau ternyata bilang prima ya sudah kita langsung aja pakai cara kupu-kupu. Oke? Nah, sekarang ini soal dari Miss Leoni ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Ya, kita lihat cek hasilnya sama-sama. Nah, itu dia hasilnya. Apakah sama? Jadi kita langsung kalikan aja 5 kali 8, 40, lalu pembilang yang 24 ini dapat dari 8 kali 3. Kita kali silang kan tadi ya. Oke, kita kali silang di sini. 8 kali 3 ini kita kali silang. Jadi hasilnya 24, kemudian 5 kali 7. Hasilnya 35. Nah, ini ya, kemudian 24 ditambah 35 hasilnya 59. Lalu kita sederhanakan, karena 59 lebih besar daripada 40. 59 dibagi 40 dapat 1, sisanya 19/40. Sedangkan yang kedua, karena ini sama-sama bilang prima, oh bukan nih, 7 bilang prima, 9 tidak ya. Nah, kita boleh, walaupun hanya salah satu yang bilang prima, maka kita kalikan silang, kalikan dulu 9 kali 7, yaitu 63 kita tulis di sini. Kemudian 7 kita kalikan 4, hasilnya berapa? 28. Letakkan di sini. Kemudian 9 dikalikan 2, hasilnya adalah 18. Kita tulis di sini. 28 tambah 18 yaitu 46/63, dan ternyata ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, sekarang ini adalah math challenge yang bisa dikerjakan. Ada tips ya, kalau kita lihat di nomor 1 nih, misalnya nih, penyebutnya 14 dan 7. 14 bisa dibagi 7 loh. Wah, kita bisa gunakan cara pertama ya. Nah, kita cek-cek lagi nomor 2. 12 bisa dibagi 4? Oh, bisa. Kita pakai cara yang pertama. Sedangkan nomor 6, ini ada 6 dan 8. 8 tidak bisa dibagi 6. Berarti kita tidak bisa pakai cara yang pertama. Dan mereka berdua adalah bukan bilangan prima. Maka kita tidak bisa, sebaiknya tidak menggunakan cara kupu-kupu. Boleh sih kalau mau cara kupu-kupu, tapi akan lebih mudah kita mencari KPK mungkin ya, antara 6 dan 8. Sedangkan di sini soal nomor 11 ada bilang prima di sini. Kita bisa gunakan cara kupu-kupu. Nah, gitu ya. Oke. Begitu yang bisa Miss sampaikan, kita bisa belajar bersama pada kesempatan ini. Selamat mengerjakan soal My Challenge ini. Terus semangat belajar matematika. Bye!